Oke. Shalom, selamat hari Sabtu, malam Minggu. Maaf kalau kita mulainya agak terlambat karena telat saudara. Jadi sekarang kita akan mulai beribadah kita di hari Sabtu malam Minggu itu. Mari bersama-sama kita menyembah dengan Dia lebih dan lebih lagi. Hanya di hadirat rasa tenang, di hadirat Tuhan kami dapat merasakan kasih-Mu. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan sehingga ku mengerti hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu aku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
Yesus hidup, hidup dalamku.
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kata-kata bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kau menjamah setiap hati kami, Kau menjamah setiap jiwa kami. Dapat terus merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap untuk lebih dan lebih lagi memuji memuliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, di hari Sabtu ini kita akan bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Bersama-sama kita terus merasakan kebaikan Tuhan. Apa yang kita alami setiap hari, kita terus dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bersama-sama kita berjauh dan lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Berjauh dan lihat
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kaulah yang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi
anugerah-Mu di malam hari ini Tuhan. Kasih setia-Mu yang tak pernah lekang oleh panas, yang tak pernah lapuk oleh hujan, senantiasa baru setiap waktu saat kami datang kepadamu Tuhan. Senantiasa nyata di kehidupan kami hari lepas hari, bahkan jam lepas jam yang kami lewati sepanjang hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang berkesudahan atas. Terima kasih kalau malam hari ini kami masih boleh kembali ada di hadirat-Mu, menyembah Engkau Tuhan, memasyurkan Engkau, bahkan terus membawa doa-doa kami di hadapan-Mu. Setiap pergumulan kehidupan setiap kami, syafaat-syafaat kami untuk bangsa negara kami, gereja Tuhan, dan segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini Bapa, sehingga kami boleh melihat pembelaan-Mu, kami boleh kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan sempurna atas kami, orang-orang yang terus berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelum kami lebih lagi berdoa syafaat, kami akan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara dalam setiap kami, lebih dari apa yang disampaikan oleh bibir tanah liat yang tidak dapat nyanyi ini Tuhan, karena Engkau dapat menerjemahkan lebih sempurna lagi rahasia kebenaran-Mu itu Tuhan, dalam hidup setiap kami umat yang mengasihi kebenaran itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu yang menguduskan tempat ini, menguduskan setiap kami dan umat Allah yang mengikuti seberapapun mereka mengikuti pada live streaming ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing, mereka boleh mengalami Tuhan, mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami yang setia, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita, yang luar biasa mengasihi Anda dan yang sempurna. Yusuf, tapi beliau berhalangan karena ada pertemuan di kantornya ya. Puji Tuhan, kita terus berdoa biar Tuhan terus boleh memakai beliau di tempat pekerjaannya, dan dia boleh menjadi terang dan berkat di sana tentunya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Langsung saja kita lihat kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran yang mungkin sudah sering kita baca, tapi tidak ada salahnya malam hari ini kita lihat kembali, untuk kita ingatkan kembali, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang lebih lagi mengandalkan Tuhan di hari ini. Kebenaran firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-8 sampai 11. Puji Tuhan. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Anda bisa ikuti di Alkitabmu. Keluaran 17 ayat yang ke-8, perikopnya, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Puji Tuhan, yang dikatakan berbahagia kita yang boleh membaca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan dalam hati, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Keluaran 17, ini adalah satu bagian episode kehidupan orang Israel di bawah kepemimpinan Musa waktu mereka sudah keluar dari tanah Mesir dan sedang on the way sampai ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Mereka diperhadapkan dengan peperangan, dan kali ini dalam kisah yang kita baca di Keluaran 17, mereka diperhadapkan dengan orang Amalek, dengan bangsa Amalek, dengan tentara Amalek yang mereka harus hadapi, saudaraku. Orang Amalek atau bangsa Amalek ini adalah satu bangsa yang saya kira mendapat perhatian khusus ya dari Tuhan untuk menjadi lawan. Sehingga kalau kita baca bagian Tuhan akan ingatan sama sekali kepada, akan disuruh dituliskan di sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Karena kita lihat keberadaan Amalek itu ditulis dalam Ulangan 25. Coba kita lihat Ulangan pasal yang ke-25. Ulangan pasal yang ke-25 ayat 17 sampai 19. Di sana ada satu perikop yang khusus ditulis Amalek harus dihapuskan. Dan di ayat ini, ayat-ayat ini kita melihat karakteristik dari bangsa Amalek itu sendiri, saudaraku ya. Ayat 17 Ulangan pasal yang ke-25. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ayat 18, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan di negeri yang Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai, maka haruslah engkau hapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jangan lupa. Anda seru. Jadi ada ujangan ini harus dihapuskan, karena rupanya Amalek ini memiliki karakteristik bangsa atau tentara yang memfokuskan menyerang orang Israel di bagian terlemah mereka. Kalau kita lihat ayat 18, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Jadi rupanya barisan Israel itu, yang di depan pasti yang kuat-kuat, yang di belakang dikatakan orang-orang. Sisi kelemahan dikatakan di sana mungkin orang yang sakit dan lain sebagainya. Akan di penjelasan di sana dikatakan sedang engkau lelah dan lesu. Jadi bagian yang terlemah dari barisan orang Israel, itulah yang dicecer. Ini juga setiap kita, kalau kita pasti punya sisi lemah dalam hidup kita. Ada sisi-sisi kelemahan di dalam kehidupan setiap kita, karena tidak ada manusia yang sempurna, saudaraku. Tidak ada yang Superman. Itu hanya di film-film, saudaraku. Semua pasti
ada kekurangan, ada kelemahan mungkin di masalah hubungan mungkin dengan orang lain, mudah terpancing emosinya. Udah katakan tadi mungkin suka cepat ceplos, orang yang mungkin berpikir dulu. Iya, dari suku yang mungkin dididik untuk cepat bereaksi, saudara. Begitu cepat berkata-kata tanpa berpikir dulu sehingga menimbulkan luka hati di orang lain, saudaraku. Jadi kelemahan, ada mungkin kelemahan di dalam misalnya, atau ada kelemahan di bidang seks yang tidak terkontrol dan lain sebagainya. Banyak sisi-sisi lemah, dan kita tahu akan keberadaan kelemahan itu, saudaraku. Dan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita bisa mengalahkan itu. Kita bisa menang terhadap setiap sisi-sisi kelemahan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Di dalam kisah ini diibaratkan sebagai orang Amalek yang mencecar bagian terlemah daripada barisan orang Israel. Dan yang menariknya di dalam Keluaran 17 baca tadi, saudaraku, untuk mengalahkan orang Amalek di dalam kisah ini, kita semua pasti sudah bisa memahami kalau kita membaca berulang-ulang bahwa kita melihat bagaimana Musa sebagai pemimpin, dia melihat ada Harun dan Hur, Yosua dan pasukan-pasukannya. Mereka itu diibaratkan sebagai the winning team, sebagai tim kemenangan yang mengalahkan orang Amalek. Jadi dalam barisan kemenangan itu tentu harus bekerja sama di dalam kesatuan. Kalau kita lihat, simpulkan kisah di dalam Keluaran 17 ini, ada satu kesatuan kokoh, yang utuh, yang bulat daripada Musa dan rekan-rekannya, sehingga mereka bisa tampil sebagai pemenang mengalahkan orang Amalek, saudaraku. Ada kesatuan, ada satu hati yang mau bekerja sama sehingga kemenangan itu menjadi bagian mereka. Karena bagian bekerja sama, bagian bersatu hati ini adalah sesuatu yang saya percaya adalah patron dari surga sendiri. Kalau kita lihat di Kejadian ya, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, kita akan marilah kita jadi bukan sekedar Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu kesatuan. Jadi itu surga menjadi bagian kita sebagai umat Allah, sebagai gereja Tuhan. Kalau kita mau bilang gitu ya, kalau kita punya sisi lemah, saudaraku, saya percaya kita bisa menang terhadap sisi lemah itu kalau kita memiliki orang-orang di sekeliling kita yang boleh mengingatkan, yang boleh senantiasa mengencourage kita, menolong kita, mengingatkan kita, bahkan mendoakan kita, sehingga kita bisa tahu bahwa kelemahan itu tidak harus selama-lamanya ada dalam kehidupan setiap kita, tapi kita bisa mengalahkan itu, kita bisa menang, dan kita bisa memuliakan Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup setiap kita. Saudaraku, dalam ayat-ayat yang kita baca dalam Keluaran 17 ini, saya mendapatkan 3 hal. Anda mungkin kalau merenungkan, Anda membaca, Anda pasti banyak mendapat rema-rema kebenaran dari cerita di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 ini. Saya menemukan 3 hal dari keberadaan Musa dan teman-teman yang bekerja sama dalam satu kesatuan yang menghasilkan duit. Sudah dulu kita membaca, lalu yang dikatakan Musa dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Poin yang
bekerja sama dengan baik dan Tuhan. Ayat yang ke-10, kita harus mengerti kita harus memahami tanggung jawab masing-masing berperan seturut tanggung jawab kita masing-masing. Kalau dalam kisah ini dikatakan oleh Musa, dia harus dengan tentaranya keluar berperang melawan orang Amalek. Itu tanggung jawab Yosua. Tetapi Musa dikatakan, aku akan naik ke puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Dan dia mengajak Harun dan Hur. Mereka memiliki tanggung jawab itu. Tetapi saya percaya Allah semuanya sama saat kita boleh melakukan sesuatu sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Tidak saling menuntut satu dengan yang lain, tidak ada iri hati, tidak ada merasa lebih superior dari yang lain, tapi masing-masing tahu porsi dan bagian mereka, sehingga ini menjadi satu dasar untuk bekerja sama dalam kesatuan dan bisa mencapai hasil yang maksimal, saudaraku yang kekasih. Dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 7, coba kita lihat sebentar. Kitab Filipi Kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi di Filipi ini dinasihatkan untuk bisa bekerja sama dalam satu tim yang menghasilkan kemenangan. Itu harus mengerti tanggung jawab masing-masing dan tidak hanya mencari kepentingan diri sendiri, tetapi dalam kebersamaan untuk bisa masing-masing berdiri pada porsinya dan melakukan bagiannya masing-masing. Jadi tidak mengurus urusan orang lain, tetapi mengurus urusan sendiri sampai maksimal. Kalau sudah selesai, kalau mau bantu orang lain silakan, tetapi tanggung jawab masing-masing itu yang harus diemban. Karena itu kalau kita dalam Keluaran 17 ini, bagaimana Yosua melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, Musa pun melakukan dan benar dan luar biasa, saudaraku. Dan saya percaya tanggung jawab ini harus dilakukan terus-menerus. Artinya harus dilatih, harus terus menjadi bagian kita. Sebab kalau saya merenungkan kebenaran firman Tuhan di Injil, ya, di Injil nanti ada bisa 20 mulai 20, di sana ada satu cerita. Karena kalau saya katakan dalam Matius 20 ayat 20 itu ceritanya adalah serakah versus iri hati. Mama Yohanes dan Yakobus ini menginginkan anaknya mendapatkan lebih dari yang lainnya. Dan murid-murid yang lainnya tidak bisa terima. Mereka iri hati, mereka marah, saudaraku. Dan saya mau katakan, hal-hal seperti itu bisa terjadi dimanapun. Murid-murid Yesus saja bisa mengalami hal seperti itu. Sehingga Yesus dalam Matius 20, kalau Anda baca, dia mengajar kepada mereka. Dia menyatakan kalau kamu pengen menjadi besar, harus menjadi pelayan. Merendahkan hati supaya kamu bisa mendapatkan porsi yang baik. Yesus sedang mengajarkan untuk masing-masing memiliki tanggung jawab dan melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Poin yang pertama dalam Keluaran 17 kita baca malam hari ini, untuk kita bisa bekerja sama dalam kesatuan harus mengerti tanggung jawab masing-masing. Poin yang kedua sampai 12 dituliskan di sana adalah
Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atas, menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Poin yang kedua, untuk dapat bekerja sama dalam tim kemenangan, harus saling membantu atau bahu-membahu, bertolong-tolongan. Kalau kita lihat di sini, Musa memerlukan pertolongan. Musa memerlukan orang-orang yang menopang dia, dan di sana ada Harun dan Hur yang menopang tangan Musa. Musa yang luar biasa Tuhan pakai. Musa hamba Tuhan yang dahsyat, bahkan mungkin sampai hari ini orang Israel menganggap dia adalah nabi terbesar bagi mereka, yang mengantarkan mereka keluar dari tanah perbudakan masuk ke tanah perjanjian. Musa mendapat porsi yang luar biasa di dalam tatanan kehidupan orang Israel. Tetapi Musa pun di sini memerlukan pertolongan. Musa tetaplah yang memerlukan pertolongan. Saya katakan tadi, tidak ada Superman. Superman hanya di film-film, hanya orang halu dikatakan, berhalusinasi saja. Tetapi kita adalah manusia yang memang dikasih Roh Kudus, Roh Allah, manusia yang luar biasa, tapi kita tetap memerlukan orang lain untuk menopang kita, membantu kita, mengangkat kita, dan mengingatkan kita, saudaraku. Kalau saya melihat Musa, saudaraku, di ayat yang ke-9 ya, Musa dikatakan dia memegang tongkat Allah di tangannya. Tongkat Allah ini adalah representatif dari kuasa Allah yang luar biasa. Dengan tongkat bisa membelah laut Teberau. Tongkat ini membuat dia bisa menjadi ular dan menelan ular-ular ciptaan tukang sihir Mesir pada waktu mereka menghadap Firaun, saudara. Tongkat ini tongkat yang sakti mandraguna. Tetapi tongkat yang dia pegang ini, kalau kita lihat di ayat yang ke-12, capek juga memegang. Sehingga tangannya turun dan menarik. Waktu dia turun, kalah. Waktu dia naik, dia menang. Kalau saya berpikir ya, ini saya pakai pikiran saya, kan sakti ya, pasti dia akan kuat. Tetapi cerita ini mengatakan dia tidak kuat, saudara. Tidak, tongkat itu berat. Tangannya yang kuat. Tongkat ini tidak memberi transfer urapan kekuatan bagi dia. Kita kan kadang-kadang suka ada tangannya Musa yang kekuatan untuk itulah saya katakan kemanusiaan daripada manusia. Tidak mampu. Karena itu perlu orang untuk menopang dia, perlu bantuan, bertolong-tolong, dikatakan bahu-membahu, untuk sama-sama kita boleh saling mengingatkan. Sebab kalau saya katakan adalah representatif dari pasukan yang menyerang, kelemahan kadang-kadang kita kita menyadari, tapi tidak ada kemampuan untuk melawan. Makanya kita perlu orang untuk perlu ada kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kita. Makanya senantiasa memiliki waktu beribadah dan firman Tuhan, karena ada nasihat, ada sesuatu yang disampaikan mengingatkan kepada setiap kita, sehingga kita terbebas dari kelemahan kita, dari mungkin stres, dari mungkin ketidakmampuan kita untuk menghandle satu masalah. Saudara yang kekasih, kalau hari-hari ini mungkin Anda yang suka lihat berita, ada hasil investigasi kepolisian, ada wartawan Metro TV yang meninggal, kemudian didapati mayatnya, dan hari ini polisi mengatakan dia ini bunuh diri. Wow, orang tuanya tidak bisa terima, nggak mungkin bunuh diri. Tapi investigasi polisi, karena bunuh diri, tidak mampu beban kehidupan, tidak mampu
melihat kenyataan yang tidak seindah pelangi di hadapannya mungkin. Dan perlu orang-orang untuk mengingatkan, perlu orang-orang untuk menasehati, perlu orang-orang untuk mendoakan. Saudaraku yang kasih, banyak cerita kalau Anda lihat ya, dikirim ke mana ada seorang yang mau bunuh diri, tapi kemudian ada yang datang menolong dia secara tidak sengaja. Saudara yang kekasih, kemudian dia bisa mendapatkan solusi. Ada juga satu kesaksian hamba Tuhan ya, yang saya suka dengar, hamba Tuhan yang di Singapura itu, dia mau bunuh diri. Dia meloncat rencananya meloncat dari jembatan layang itu. Ada orang kasih traktat ke dia untuk dia bisa hadir satu ibadah. Dan dia urungkan niatnya, dia pergi, sampai ada solusi di sana, dan ternyata dia ketemu Tuhan Yesus. Dan tidak jadi bunuh diri, saudaraku. Jadi hal-hal seperti ini ada yang luar biasa. Kita memerlukan orang lain, memerlukan pribadi-pribadi kita untuk dapat menolong kita, sehingga sama-sama kita bisa bergandengan tangan menjadi orang-orang yang berkemenangan dan mengalahkan kelemahan itu sendiri. Jadi poin yang kedua, untuk kita bisa bekerja sama dalam kesatuan, mari saling membantu, bahu-membahu, bertolong-tolong. Dalam Galatia 6 ayat 1-3, coba kita lihat sebentar. Galatia pasal yang ke-6 Galatia pasal yang ke-6. Galatia. Nah, itu udah situ aja. Iya. Perikopnya, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Dikatakan ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung, demikianlah kamu Kristus. Disuruh untuk saling bertolong-tolongan, disuruh untuk saling bahu-membahu, karena dengan kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus, Anda dan saya pasti sudah fasih dan tahu. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, saudaraku. Sehingga kita bisa membantu, kita bisa apalagi dalam situasi seperti ini, pandemi seperti ini, banyak orang yang perlu kita encourage, banyak orang yang perlu kita ulurkan tangan pertolongan kita bagi setiap mereka. Dan doa-doa kita, kalau kita tidak bisa melakukan hal yang terlalu spektakuler untuk menolong orang, saudaraku. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk kita bisa bekerja sama dalam untuk menjadi tim yang menang. Di ayat yang ke-14 sampai 16 dituliskan di sana, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Dan yang ketiga, saya tuliskan di sini adalah bisa menerima masukan untuk tetap rendah hati. Bisa menerima masukan untuk tetap rendah hati, sehingga tidak lupa diri. Ada satu firman Tuhan dikatakan bahwa harus ingatkan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua
bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek. Ingatkanlah kepada Yosua bahwa Tuhan sendiri yang melakukan. Jadi Tuhan sedang menyatakan melalui Musa kepada Yosua, karena Yosua adalah yang melawan Amalek, jadi dia yang kelihatan sebagai pahlawan yang mengalahkan Amalek. Tetapi sebenarnya di balik kemenangan yang didapati oleh Yosua dan orang-orang yang berperang melawan orang Amalek, sebenarnya ada Musa yang terus berdoa di belakang. Ada Harun dan Hur yang terus menopang tangan Musa. Dan lebih daripada itu, yang maha kuasa yang memberikan kemenangan itu. Dan itu yang harus diingatkan kepada Yosua, sehingga Yosua tidak lupa diri dan tetap rendah hati sebagai seseorang yang mungkin ada di stage, ya, di panggung kemenangan itu. Kadang-kadang orang-orang begitu mudah lupa diri saat kemenangan itu menjadi sesuatu yang dahsyat dalam kehidupannya. Dan saat dia sedang dipromosikan Tuhan, ada di panggung kemuliaan Tuhan, kadang-kadang orang suka lupa diri. Orang-orang suka mengambil porsi yang seharusnya untuk Tuhan. Mereka lupa karena kemenangan yang menyilaukan kadang-kadang mata orang-orang seperti itu. Dan itu wanti-wanti diingatkan oleh Tuhan kepada Yosua bahwa Tuhanlah sendiri akan menghapuskan, bukan karena kuat dan gagah Yosua. Sehingga Yosua tetap terpelihara hati, jiwa dan rohnya untuk tetap dapat mengasihi Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini saya sedang baca Alkitab di kitab Yosua, dan saya menemukan begitu luar biasa Yosua ini. Waktu dia untuk memimpin bangsa Israel pasca kematian Musa, kemudian dia sampai kepada penghujung kehidupannya, tua lanjut umur dan mati, dikatakan sesuatu yang seperti pada mulanya, saudaraku, seperti pada awalnya. Dia tetap sama, dia tidak berubah, dia tidak lupa diri. Saya percaya karena wejangan atau nasihat daripada Musa, firman yang disampaikan kepada dia, dia pegang terus. Sehingga kalau kita melihat, saudaraku, ya, di kitab Yosua pasal yang ke-24, coba kita lihat sebentar sebelum menyelesaikan renungan firman Tuhan malam hari ini. Kitab Yosua ini satu statement dari Yosua yang sangat ikonik, saya katakannya, sesuatu yang dan sesuatu yang sangat diingat dari Yosua. Yosua pasal yang ke-24, 23 ya, 23 ini pidato 23-24 sebenarnya ini pidato perpisahan Yosua kepada bangsa itu. Ya. Di ayat 14-15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Sudah 24-14. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi ayat 15, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ini yang sangat ikonik. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tapi aku dan seisi rumahku ada. Ini satu statement daripada Yosua yang luar biasa, saudaraku. Dia tetap menyatakan di pidato perpisahannya, di pidato perpisahan Yosua dengan para pemimpin bangsa itu, dia tetap menyatakan bahwa dia dan seisi rumahku
kami akan kasih pilihan kepada orang Israel, kepada siapa kamu mau beribadah. Pilihlah pada hari ini. Karena ada free will, kehendak bebas untuk kita dapat memilih. Tetapi Yosua menyatakan dia sebagai pemimpin. Dia sedang mencontohkan bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, the winning team, tim kemenangan itu yang paling sederhana adalah keluarga, adalah tangga. Amen. Makanya Yosua, seisi rumahku, dalam Keluaran 7, mereka adalah Musa, Yosua, dan orang-orang yang mengalahkan tentara Amalek, bangsa Amalek. Mereka adalah sebagai tim satu bangsa. Tetapi kalau kita tarik lebih sederhana lagi, saudaraku, Yosua mengajarkan bukan satu bangsa. Karena bangsa-bangsa itu terdiri dari masyarakat-masyarakat, dan masyarakat-masyarakat itu terdiri dari keluarga-keluarga. Jadi unit terkecil daripada kehidupan yang bisa bekerja sama dalam kesatuan untuk menjadi tim kemenangan adalah rumah tangga. Adalah rumah tangga. Peran seorang bapak, peran seorang ibu, peran seorang anak itu harus benar-benar hingga kita bisa menjadi keluarga yang berkemenangan. Berkemenangan sampai pada akhirnya sebagaimana yang Yosua katakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sebab ibadah kepada Tuhan, dan kita harus saling mengingatkan. Orang tua mengingatkan anaknya, bahkan kadang-kadang anaknya harus mengingatkan orang tuanya untuk beribadah. Kadang-kadang kita suka lupa, kadang-kadang yang panggung kemenangan itu kadang-kadang melupakan, melenakan banyak orang. Tidak hanya orang muda, tapi juga kadang-kadang orang tua. Makanya perlu harus saling mengingatkan, perlu saling mendoakan. Harus ada musa-musa dalam keluarga yang terus mengangkat tangan. Dan musa-musa ini pun dia bukan Superman. Harus ada Harun dan Hur dalam keluarga, dalam pelayanan, sehingga kemenangan itu bisa dialami, bisa menjadi sesuatu yang nyata, bukan sekedar impian di siang bolong, tapi kemenangan itu pasti. Dan saya percaya kemenangan yang sama pun akan menjadi bagian setiap kita, keluarga lepas keluarga. Dan kalau keluarga lepas keluarga berkemenangan, saya percaya komunitas atau masyarakat di mana kita berada pun menjadi komunitas yang berkemenangan. Makanya hari-hari itu saling mengingatkan untuk melakukan protokol kesehatan melawan COVID-19 ini. Selama belum dapat vaksin, obat untuk menghancurkan penyebaran daripada virus ini, kita perlu menjadi orang-orang yang bersatu padu mengalahkan. Perlu kerendahan hati, perlu satu komunitas untuk social distancing, untuk cuci tangan, untuk menjaga antibodi tubuh, supaya kita bisa mengalahkan tentara ini yang menyerang orang-orang yang lemah, seperti orang Amalek. Menyerang dari belakang, menyerang orang-orang yang punya kelemahan, punya keterbatasan, saudaraku. Dan caranya adalah kita harus saling mengingatkan, bahu-membahu, tolong-menolong, sehingga saat komunitas kita boleh menjadi komunitas yang sehat. Kemarin dikirim bahwa seluruh kelurahan sudah zona merah. Ini tanggung jawab bagi kita sebagai warga kelurahan juga untuk saling mengingatkan, saling mengingatkan, saling mengingatkan. Cuci tangan, pakai masker. Ibu RT kami begitu aktif, dia mengingatkan. Tanya ada orang baru tidak, supaya melakukan protokol kesehatan, supaya warganya bisa tetap
sehat dan tidak terpapar virus ini, harus saling mengingatkan. Kalau komunitas sudah menjadi komunitas yang sehat, akan berpengaruh kepada kota kita dan bangsa kita. Dan pada akhirnya bangsa kita bisa keluar lebih daripada pemenang, seperti bangsa-bangsa lain yang sudah keluar dari pandemi ini. Itu doa kita. Doa memegang peranan yang penting memang. Tetapi kita pun harus saling mengingatkan supaya kemenangan itu boleh bagian setiap kita. Saya kira itu saja renungan firman Tuhan yang sederhana malam hari ini, mengingatkan kita untuk mari kita bekerja sama sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai orang Indonesia, bangsa ini, sehingga kita bisa keluar daripada tantangan yang Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Syafaat. Iya, kita mau doa syafaat terlebih dahulu. Mungkin kita nyanyi satu lagu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shantalayanamu. Haleluya. Shantalayanamu. Kami mau berdoa kami di hadapan-Mu Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Syukur untuk setiap, amin, dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. kami Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu Terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh hidup. kami rindu melihat Indonesia Indonesia pulih dari semua problema, dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran, terang-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami dan membawa doa kami sesuatu yang besar pasti jadi dan mengubahkan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan, kami tahu hati-Mu, kami tahu hati-Mu. Ada
Terima kasih Tuhan, kami terus berdiri untuk bangsa kami Indonesia di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang memiliki destiny sempurna di dalam Engkau Tuhan. Bangsa kami ada dalam rancangan-Mu yang mulia Tuhan. Hari-hari ini kami sangat percaya Tuhan, sebab itu kami terus membawa negeri kami di hadapan-Mu, bangsa kami Indonesia di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami percayanya Engkau yang dapat menolong bangsa kami dengan cara-Mu yang dahsyat, dengan cara-Mu yang hebat, bahkan dengan cara-Mu yang unik untuk bangsa kami Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang memiliki begitu cara dan jalan untuk menyelamatkan, untuk menolong Tuhan. Terima kasih, biar kami menjadi bangsa yang boleh menjadi bangsa Indonesia itu sendiri. Tidak Tuhan mengambil bagian dari bangsa-bangsa yang lain. Tidak Tuhan mengkopi apapun yang sudah terjadi di bangsa-bangsa yang lain. Karena destiny yang sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus serahkan bangsa kami Indonesia Tuhan, Merauke sampai Sabang, Miangas Laut sampai Timur Kupang Tuhan, pulau demi pulau Tuhan, suku bangsa yang ada di negeri ini Tuhan, yang begitu beraneka ragam dan begitu banyak Tuhan. Kami percaya belas kasihan-Mu terus tercurah atas bangsa kami Indonesia, terus nyata atas negeri kami Indonesia Tuhan. Di dalam tantangan yang dihadapi hari-hari ini, terus tentang masalah COVID-19 ini, Engkau beri kemampuan bagi bangsa itu boleh bangkit dan boleh berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Hari-hari ke depan kami percaya akan ada kabar-kabar positif, akan ada sesuatu yang baik dilakukan Tuhan untuk negeri kami Indonesia Tuhan, melalui kebijakan daripada pemimpin-pemimpin yang ada. Mereka sebagai decision maker Tuhan, pembuat keputusan. Karena kami sangat percaya hati seperti batang air di tangan Tuhan, dapat Tuhan alirkan kemanapun Engkau mau Tuhan. Sehingga setiap kebijakan yang diambil, aturan yang daripada disinergikan dengan percepatan pemulihan ekonomi, biar semuanya boleh terus segera irama Tuhan bersama-sama. Ada yang baik Tuhan antara presiden dan wakil presiden dan aparat menteri yang ada Bapa, dan masyarakat, gubernur di kota maupun di desa boleh madu bahu membahu Tuhan, memerangi COVID-19 ini sehingga penyebarannya dapat diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan terus kerendahan hati untuk dapat terus melakukan apapun yang menjadi bagian dan tanggung jawab masing-masing kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, beri kemampuan dan kesanggupan, beri kekuatan itu Tuhan untuk mereka sebagai tenaga medis Tuhan. Terus kami bawa di hadapan-Mu, Engkau memampukan dan menyanggupkan mereka untuk boleh berkarya dengan sempurna Tuhan. Penghiburan daripada Tuhan menjadi bagian mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan uji klinis daripada Tuhan Yesus, semuanya boleh membuahkan hasil yang Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan akan setiap sendi kehidupan di bangsa ini Tuhan, untuk pendidikan bangsa ini Tuhan, yang hari-hari ini begitu marak disoroti Tuhan. Engkau menolong Tuhan Yesus untuk organisasi pengajar penggerak itu Tuhan, yang hari-hari ini banyak dapat kritikan Tuhan, baik dari NU, dari Muhammadiyah, dari PGRI Tuhan. Kami serahkan, Engkau beri kemampuan bagi mereka-mereka di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tuhan, Nadiem Makarim, untuk bisa Tuhan menjelaskan dengan baik sehingga pendidikan di Indonesia boleh dipulihkan, dibangkitkan Tuhan, sehingga boleh setara dengan pendidikan di bangsa-bangsa lain Tuhan, tidak tertinggal terlalu jauh. Di dalam nama Yesus ada begitu banyak hal-hal yang terjadi hari-hari ini, tapi kami serahkan kepada-Mu, Engkau yang menolong biar segala sesuatu boleh running well,
terbaik, akan juga untuk pilkada 9 Desember yang akan datang, terus kami bawa di hadapan-Mu. Engkau campur tangan Tuhan, biar tidak ada Tuhan keresahan, kerusuhan, tidak ada Tuhan orang-orang yang melakukan hal-hal yang anarkis. Tuhan, berkenan dengan persiapan bahkan sampai pada kampanye dan hari H untuk pemilihan kepala-kepala daerah yang baru. Tuhan, biar segala sesuatu boleh terus bergerak dengan aturan main yang ada, walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tolong Tuhan, KPU sebagai penyelenggara daripada pemilihan ini, Bapa, benar-benar mereka boleh bersikap netral dengan baik dan benar, sehingga segala sesuatu boleh terus baik dan benar terjadi atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Gereja Yesus Kristus Tuhan, tubuh Kristi bangsa nyata Bapa, di dalam nama Yesus, untuk PGI sebagai aras gereja mereka juga Tuhan, Engkau sertai, dan apapun yang diputuskan, apapun yang diedarkan dalam surat-surat edaran mereka, itu datangnya dari hati yang mengasihi Tuhan, dari hati yang bergaul karib dengan Engkau Tuhan. Suara kenabian diperdengarkan, bahkan BPH di mana kami bernaung, BPH GBI, berkat kasih karunia-Mu terus mengalir Tuhan, untuk pemimpin Pak Rubin Adi Abraham Tuhan, Sekretaris Umum Pak Yosapat Mesak, semua mereka yang membantu Tuhan dalam setiap departemen pelayanan yang ada, baik itu DPA, baik itu Tuhan teologi dan pengajaran, WBI, dan rekan-rekan pelayanan di sana. Engkau memberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga DPA Tuhan, bagian menara doa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga terus memberkati Tuhan bagian profetik Tuhan, Mas Tuhan, semuanya BEC Tuhan, di dalam anugerah-Mu baik Tuhan, dalam setiap kegiatan walaupun secara online, webinar yang dilakukan dan segala sesuatu, Engkau memberkati setiap penasihat-penasihat yang ada Tuhan, mereka yang sudah sepuh di dalam BPH, Engkau juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan kuasa kasih menjadi bagian orang-orang yang sudah tua, hamba Tuhan yang senior, Tuhan, Pak Julius Ishak Tuhan, Pak Nino Tuhan, Pak Yakub Nahwai Tuhan, semuanya tidak mau kami sebutkan satu persatu, tapi Engkau mengetahui dan mengenal mereka. Lawatan kasih kuasa-Mu terus menjadi bagian hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk pelayanan di tempat ini Engkau terus memberkati dalam nama Yesus. Ibu Dora, Pak Budi, keluarga besar yang ada, setiap pelayan, keluarga, jemaat, pribadi, lepas pribadi, Engkau memberkati Tuhan dalam pelayanan secara online besok juga. Mereka boleh bergairah mencari Engkau, sebagaimana Yosua menyatakan, aku dan seisi rumahku kami akan terus beribadah kepada Tuhan. Karena di sana ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada sesuatu yang dahsyat untuk dibagikan, dan kami boleh saling mengingatkan sebagai anggota keluarga untuk terus mencari Tuhan dan terus mencari Tuhan sampai belas kasihan-Mu tercurah, dan kami boleh mengalami hal yang dahsyat di dalam anugerah-Mu Tuhan. Papa, wifi dan semuanya bisa sehingga boleh mungkin jemaat dimanapun pemulihan Engkau Tuhan, kami serahkan Tuhan ya dalam pemulihan di rumah sakit berjalan dengan baik, daripada para medis bisa maksimal untuk endang dalam Ibu Nina dipulihkan oleh Tuhan. Kristi juga Tuhan jamah, paru-paru jamah, ususnya dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk dokter yang ada di Malang, dan dia Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Teman Pak, Tuhan Yesus, daripada Pak Drian, Engkau terus menjamah dalam nama Yesus, biar dia dipulihkan daripada COVID ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena setiap mereka juga yang terus memerlukan Antonis Tuhan, Engkau menjamah Tante Betty Tuhan dalam nama Yesus. Om John, Kristi yang Tuhan mereka
semua mereka siapapun, Engkau melawat dan menjamah mereka, memberikan belas kasihan yang sempurna. Bulan Wiharjo yang besok adiknya Ibu Herlina Tuhan yang sudah Engkau panggil akan dikebumikan Tuhan. Engkau tolong acaranya Bapak, biar semuanya boleh berjalan dengan baik di San Diego Tuhan. Biar dahsyat. Ini doa dan syafaat kami. Terpuji-puji Engkau kekal selama-lamanya Bapa yang baik. Haleluya. Kami akan menyelesaikan ibadah malam hari ini. Mari kita angkat hati kita, angkat tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan yang sempurna. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan sinar wajah-Mu dan berikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan berikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kami dan awan-awan kemari dalam berkat kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Besok tetap ada ibadah Raya Minggu secara online akan dilayani di oleh channel ini jam 10 pagi sampai selesai, dilayani oleh Pak Beni Yusuf. Saudaraku, pastikan Anda tetap hadir dan tetap ikut ibadah walaupun secara online. Ya, bersemangat. Tuhan Yesus Terus memberkati. bersemangat. Haleluya. Haleluya. Semangat.